kemarin lansia rekreasi ke Batu, dan saya lihat di wajah mereka penuh sukacita. Walaupun saya lihat banyak yang fisiknya sudah mulai berkurang, tapi rohnya tetap semangat, amin. Sampai di tahapan kedua ada yang tidak bisa turun lagi dari mobil, jadi tidak menikmati lagi, tapi semua masih terpancar di wajah mereka dengan sukacita. Ya, bersyukur kalau bisa mencapai usia-usia lanjut seperti itu, ya, karena usia manusia kalau kita pelajari semakin lama bukan semakin umur panjang, tapi makin umur pendek, berkurang terus. Mungkin kurang gizi, nggak tahu lagi, Pak, kurang uang. Kita dalam pergumulan ekonomi yang susah bisa saja ya kurang makan bergizi. Harus makan yang enak-enak supaya umur panjang, tapi belum tentu juga. Saya lihat ada banyak orang yang suka makan enak-enak malah cepat pergi juga kan. Timbullah penyakit macam-macam juga. Jadi mau makan atau tidak makan, Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, mertua saya baru jatuh, saudara-saudara, Om Awel. Kemudian harus dioperasi, sempat kritis di ICU beberapa hari yang lalu ya. Harold Iskia sempat ke sana. Aduh, semua sudah pikir ini usia 90 sekian harus dioperasi, saudara-saudara. Ternyata Tuhan masih tolong, sekarang sudah pulang ke rumah dalam perawatan. Jadi hidup kita sungguh relatif bagi kita, tapi yang harus kita tahu, Tuhan yang tentukan, amin. Tuhan yang tentukan. Kalau bagi kami orang NTT, saya memberi definisi baru begini. NTT itu artinya Nusa Tenggara Timur menurut definisinya. Tapi NTT itu dari segi kehidupan sosial kayaknya nasib tidak tentu. Orang-orang NTT itu rata-ratanya nasibnya tidak tentu, singkatan NTT. Tapi setelah kita datang di Jawa ini, saya bilang berubahlah hidup kita. NTT menjadi nasib Tuhan tentukan. Nah, itu boleh juga supaya punya definisi baru. Dan memang hidup kita Tuhan yang tentukan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi sungguh berbahagia. Apapun situasi kita, kondisi kita di dalam dunia ini, dalam pergumulan-pergumulan menghadapi banyak-banyak kenyataan hidup ini, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, amin. Akhir daripada lagu itu, ke rumah Bapa surga yang bakal, haleluya. Ada yang sudah pengen ke sana? Saya kira belum mau. Walaupun lansia itu sudah peot-peot begitu, tapi kalau kita tanya, siapa yang mau cepat ke sana? Kemarin pengkhotbah tanya begitu, nggak ada yang mau jawab. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, apalagi ada nyanyian wajib untuk lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Waduh, meski hujan, meski panas apa, keriput segala macam, tapi lansia tetap semangat di hari tua, masih semangat. Jadi kalau yang tua saja semangat, saya pikir kita yang muda juga semangat. Amin Bapak Ibu. Nah, kita juga masih pada semangat kebangkitan Kristus. Jadi saya juga harus tetap bersemangat walaupun lelah, saudara. Tapi Tuhan baik. Jadi hari ini saya mau memberi tema bagi kita, yaitu kalau kita renungkan dari peristiwa-peristiwa kebangkitan itu, banyak tanda-tanda, banyak mujizat-mujizat Yesus lakukan selama dia bangkit itu, penampakan dirinya kepada banyak orang. Saya mencatat di sana selama 40 hari ada 5 kedahsyatan kuasa kebangkitan Kristus yang disimpulkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama teks-teks ini yang akan menginspirasi kita, membakar semangat kita untuk tetap mengiring Yesus. Matius pasal yang ke-28
ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke 20. 3 ayat saja, jadi mari kita ucap bersama-sama dengan suara penuhnya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, penulis Injil Matius ini adalah Matius, seorang pemungut cukai yang bertobat. Dan dia memberi kesimpulan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. 5 kedahsyatan kebangkitan Kristus. Yang pertama itu, saudara-saudara, kuasa kebangkitan itu kuasa yang mampu merestorasi kehidupan kita. Restorasi itu apa? Jangan ada yang salah dengar. Pak Salmon ajak kita ke restoran kan? Bukan. Restorasi itu sesuatu yang sudah ada, perlu diperbaharui, perlu diperindah. Nah itu dia. Kayak gedung perlu direnovasi supaya lebih bagus lagi. Nah itu pengerti istilah restorasi. Nah kalau dikaitkan dengan kebangkitan Kristus bagaimana saudara-saudara? Ya kehidupan kita perlu direstorasi kembali. Kita belajar dari kondisi kehidupan mental, spiritual dari murid-murid. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diselibkan, hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun. Apa yang mereka alami dalam hidup mereka? Tiada hari tanpa mujizat Tuhan. Melihat mujizat begitu banyak. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi bersama dengan Yesus. Tidak ada uang. Waktu itu saya baca satu peristiwa. Ketika mereka mau bayar pajak, tidak punya uang. Kemudian Tuhan bilang kepada Simon Petrus, Petrus, kamu kan tukang pancing ikan. Sekarang pergi laut sana. Nanti ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya, muat, ambil uang di dalam. Dan bayar ke pajak kita. Wih, hebat juga ya. Yesus sudah tahu itu ya. Tidak ada masalah dengan makanan. Walaupun bawa makanan hanya 5 roti 2 ekor ikan, diberkati Tuhan. Lihat, 5.000 orang, 4.000 orang bisa makan. Tidak ada masalah bersama Tuhan. Ada setan. Yesus usir itu setan-setan. Tidak ada masalah mereka ikut Yesus, lihat ada orang lumpuh disembuhkan. Ya kan? Orang buta melihat. Jadi selama Yesus mengikut Yesus, wih, itu luar biasa berarti. Tiap hari melihat mujizat. Tidak ada masalah karena ada Yesus. Tetapi, nah ini. Pada waktu Yesus ditangkap, dianiaya, memuncak kepada disalibkan, bagaimana terjadi pada kondisi mental spiritual murid-murid? Goncang kan? Goncang mereka. Tadinya mereka berani mengeluh-elukan Yesus. Sekarang ciut, orang bilang ciut, mengkerut, langsung loyo leti lesu. Bahkan ada yang hilang pengharapan, hilang imannya. Sampai menyangkal Yesus seperti Petrus. Bahkan tega-tegaannya amat itu si Yudas menjual Yesus hanya demi uang. Jadi kondisi mental dan spiritual mereka ketika Tuhan mengalami keadaan penderitaan, penganiayaan, disalibkan sampai mati di kayu salib, hancur lebur iman mereka, saudara-saudara. Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah kira-kira dibutuhkan apa yang dikatakan restorasi.
atau pembaharuan kembali iman, perbaikan kembali, penyegaran kembali iman mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kondisi kehidupan kita juga ya sebagai orang percaya? Ya kita harus memaklumi, tetapi juga harus mengakui bahwa sebagai orang percaya, kadang iman kita juga up down, timbul tenggelam, maju mundur. Lalu iman maju mundur itu namanya iman udang. Karena udang itu dia jalan maju, kemudian menunggu sesuatu dia mundur gitu kan. Ya, itu iman udang maju mundur ya kan. Atau ya maklumlah kita juga ada yang imannya kapal selam tuh. Dia nyelam dulu, zup, nanti keluarnya di sana. Jadi dia munculnya nanti di Desember dia muncul di Januari, Natalan tuh. Ini iman kapal selam. Nanti Januari dia mulai masuk lagi, zup, nggak muncul di gereja. Nah itu nanti Desember muncul lagi. Kalau di NTT itu saya suka mengamati para dukun. Di sana banyak dukun, saudara-saudara. Masih percaya ke primitif begitu jadi. Tapi kalau Desember sudahlah, semua dukun-dukun datang ke gereja. Pendeta senang, oh ini mungkin bertobat semua. Ternyata nyelam lagi. Jadi iman kita sudahlah iman udang, iman kapal selam. Kalau saya ingat Ibu Purba pernah bawa renungan, iman orang Kristen itu iman burung merpati. Burung merpati itu ditabur jagung, datang semua rame-rame, habis jagungnya pergi. Tapi sebelum pergi berantem dulu, karena tinggal sedikit jagung kan, nggak dapat, kan hilang. Jadi itu namanya iman burung merpati kata Ibu Purba. Terserah Anda mau menggambarkan orang Kristen pada umumnya iman kayak apa atau keadaan, tapi itu realita. Dan murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama, iman yang parah juga pada kondisi kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, kalau keadaan-keadaan kita seperti ini, oleh karena banyak penderitaan, banyak pergumulan, penganiayaan, kesulitan ekonomi, masalah-masalah dunia, ya ini namanya perlu restorasi, ya. Restorasi. Jangan salah dengar ini, restoran. Nanti salah tafsir pulang, Pak Pendeta bilang mau ajak kita ke restoran, nanti pulang tidak ini. Saya perlu perjelas dulu, restorasi, bukan restoran ya. Kalau saudara mau ke restoran bolehlah, ayo habis ibadah kita jalan-jalan. Jadi kebangkitan Kristus itu saudara-saudara, khususnya kepada murid-murid, dengan kuat kuasa kebangkitan itu, kuasa yang merestorasi. Ada contoh, Petrus juga sudah hilang. Petrus sudah kembali menjala ikan. Dulu profesinya penjala. Yesus mati, sudah dikembali lagi ke hidup lama. Dan ketika mereka sepanjang malam tidak menemukan apa-apa, mancing juga ikan-ikan sudah lari dari mereka, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri dan mengatakan, tebarkanlah jala ke sana. Dan waktu mereka menebar, nari ikan begitu banyak. Tiba-tiba di darat Tuhan Yesus sudah siapkan roti bakar. Wah, makan ikan sama roti ini mantap. Waktu mereka datang, Yesus katakan, mari makanlah. Setelah makan, saudara baca peristiwa itu baik-baik dalam Alkitab. Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena dia menyadari dia sudah tidak mengasihi Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan. Dan sekarang Tuhan bertanya lagi, dan diberikan job pekerjaan.
gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti Petrus mengalami restorasi. Petrus mengalami pembaharuan hidup untuk kembali lagi melayani Tuhan dengan setia. Karena memang tujuan Tuhan memanggil untuk melayani Dia. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Coba ditampilkan, kita baca maksud tujuan daripada panggilan Tuhan bagi murid-murid itu apa, sehingga mereka perlu direstorasi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Tuhan punya tujuan, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah tetap adalah jiwa-jiwa. Tujuan Tuhan memanggil adalah mereka ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah, yaitu penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tetapi semua tujuan Tuhan sudah hancur lebur oleh karena masa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita lihat dengan kebangkitan Yesus terjadi lagi pemulihan, panggilan, restorasi kembali. Bapak Ibu, saya percaya andai kata Yudas tidak bunuh diri, saudara yakinkah bahwa Tuhan Yesus cari Yudas? Ya, saya pikir ya, Tuhan akan cari Yudas kalau dia masih hidup. Tapi dia sudah menyangkal menjual Tuhannya duluan. Saya melihat dalam pemulihan pengalaman hidup banyak orang, anak Tuhan, Tuhan masih beri anugerah kesempatan untuk kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada panggilan. Dan itulah semangat kuasa kebangkitan Kristus. Dia datang mencari kita yang sudah jatuh, yang sudah terhilang, yang sudah letih lesu, yang sudah tinggalkan panggilan yang utama. Murid-murid mengalami restorasi ini, pemulihan kembali. Nah, setelah mengalami itu, baru ada perencanaan Tuhan lebih lanjut dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, ya, inilah kita melihat kuasa kebangkitan khusus kepada orang-orang percaya, khusus kepada murid-murid, khusus kepada kita semua, yaitu supaya tetap setia kepada panggilan kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau tetap setia, ya, walaupun jatuh bangun dalam iman, gak apa-apa, asal jangan jatuh terus, bangkit lagi. Tapi asal jangan iman kapal selam, ya. Nanti repot kalau iman kapal selam itu. Tapi kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kedahsyatan kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang menjangkau semua bangsa. Dikatakan di situ, Tuhan mengatakan begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadi kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menjangkau bangsa-bangsa. Setelah kita sudah direstorasi, setelah kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, setelah kita sudah diberkati oleh Tuhan, setelah kita sudah ditolong oleh Tuhan, setelah kita sudah diangkat oleh Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan duduk diam, tapi lakukan sesuatu. Nah, ada banyak orang Kristen salah mengerti. Yang penting aku sudah selamat. Yang penting aku sudah diberkati Tuhan. Yang penting aku sudah ditolong Tuhan. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan bertujuan apa? Yaitu kuasa ini untuk pergi saksikan kepada banyak orang lain tentang kuasa kebangkitan Kristus. Sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya kepada semua orang. Dan itu melalui siapa?
Ya, orang-orang yang sudah direstorasi hidupnya ini melalui gereja Tuhan ini, melalui kita semua ini. Maka Tuhan Yesus juga memberi perintah, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Semua ini dalam spirit kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena itu bagaimana? Apakah kita siap untuk ini? Memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Lebih lanjut menyaksikan berita kebangkitan ini kepada dunia yang belum menerimanya. Ya sudah, kita tidak usah ke seluruh dunia. Butuh apa? Waktu, uang. Siapa mau terbang keliling dunia? Menguasai bahasa-bahasa. Bahasa Indonesia saja kita kalau dites masih jatuh bangun. Walaupun lahir besar Indonesia. Saya dulu waktu kuliah itu saya protes. Loh, ini kuliah mata bahasa Indonesia sudah di SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga bahasa Indonesia. Saya pikir kita ini kok bodoh banget ya. Jadi saya sempat waktu kuliah itu diajar bahasa Indonesia, saya bertanya, kenapa harus belajar bahasa Indonesia lagi? Apa kita tidak bisa ngomong? Lebih belajar bahasa lain saja. Terus gurunya bilang, enggak, pertanyaanmu ini kok bagaimana? Kamu harus belajar bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi begitu juga logikanya ya. Kita udah lahir di Indonesia, tahu bahasa Indonesia. Lebih kita belajar bahasa Spanyol kah? Bahasa Inggris lebih dalam. Nah, ya kan? Ini Bapak Ibu jemaat Torsina ini kalau saya ajak ngomong bahasa Inggris bisa nggak ini? Bisa. Harus bilang bisa ya. Yes, no saja. Yes or no, or saja. Iya bisa. Ya atau tidak, atau. Iya, kita harus belajar bahasa-bahasa. Apa maksudnya Tuhan? Jadikan semua bangsa itu, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat bahwa dunia ini sudah bisa dijangkau. Tidak harus berbahasa dunia yang lain, tidak harus pergi ke dunia yang lain. Anda bisa jangkau dunia dengan banyak cara sekarang. Dengan bantuan teknologi yang ada. Saudara, sarana-sarana yang ada kita gunakan untuk itu. Tapi kalau memang diizinkan ke komunikasi dengan bangsa lain, iya terjadi juga. Jadi pengalaman saya minggu lalu di Bali, Bapak Ibu. Saya kan sudah bilang bahwa dunia itu kan udah datang di Pulau Bali. Indonesia dikenal bukan Indonesia tapi Bali. Sana semua suku bangsa ada di sana. Wah, saya diundang untuk khotbah di bangsa lain. Wah, akhirnya yang saya khotbahin orang bangsa lain semua, ya syukur. Tapi saya pakai translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bangsa lain mendengar firman Tuhan. Dan kita di sana ketemu siapa saja, bicara singkat, perkenalan, bla bla bla. Kita harus beritakan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sebelum ke bangsa lain, mungkin mertua belum kenal Tuhan. Nah, pacar-pacar belum kenal Tuhan ya. Tetangga-tetangga belum kenal Tuhan toh. Menantu-menantu belum kenal Tuhan, mertua belum. Semua orang tetangga-tetangga. Mari kita beritakanlah. Mulai dari Yerusalemnya kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan meluas. Kalau Tuhan izinkan, kemanapun is okay. Amin Bapak Ibu. Amin. Gimana saudara pingin ke negara lain? Bangsa lain? Mau apa tidak? Ada yang mau apa tidak? Saya punya banyak jaringan saudara. Tadi malam sempat saya telepon dengan orang yang saya sudah utus ke Hong Kong. Mahasiswa STAN sudah tamat. Kamu pelayanan ke sana? Siap Pak. Sekarang dia di sana, telepon saya tadi malam lama. Beritakan semangat dia. Dia bilang, Bapak tahu, ini doakan saya mau ke Israel. Wih, saya mau ke Amerika. Wih, gimana ceritanya? Begini Pak, saya itu baik sama majikan di sini. Dia mau shopping ke Amerika, ajak saya. Oh ya, heran. Juga mau bawa saya ke Israel. Coba saya tinggal di Sumba sana, saya nggak kemana-mana Pak. Oke, hebat kan?
Saya di Bali juga sudah kerjasama dengan MOU dengan Stikom, Sekolah Tinggi Ilmu Informatika ya. Saya mau tanya beberapa kita di sini yang mau ke Jepang siapa? Daftar melalui saya. Saudara pergi pelayanan ke Jepang, pulang dapat duit juga, kuliah online. Beres. Banyak kesempatan. Siapa mau ke luar negeri? Jadi saudara-saudara, melalui pekerjaan, melalui apa saja ke sana, beritakan Injil kan? Paling ngomong bahasa Jepang, nanti tidak ajarin 1-2 kata saja. Apa bahasa Jepang yang saudara bisa? Arigato atau apa saja. Jadi saudara, inilah perintah dan banyak orang sedang bernyala-nyala. Jadi saya temui satu gereja di Bali, itu orang dari Afrika. Orang di Afrika, hamba Tuhan, datang bernyala-nyala. Mr. Salmon, Pastor Salmon, I want new church in Indonesia. Oh betul, lu mau bikin gereja baru di sini. Bagaimana caranya? Minta saya ajarin. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang luar yang datang dengan visi untuk menangkan Indonesia. Dan kita juga ada banyak orang Indonesia yang pergi keluar dengan visi menangkan jiwa-jiwa di sana juga. Nah, siapa yang mau saya utus. Saya punya jaringan internasional. Mau kemana saudara, mau ke Jepang, Hong Kong, Australia juga sudah ada. Mungkin dalam waktu dekat saya akan kirim ke Australia lagi. Nah, biarlah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Mudah-mudahan Tursina ada satu delegasi diutus ke luar negeri. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana caranya? Nanti ketemu saya pribadi. Metodenya kita ajarin. Jadi semangat kebangkitan adalah semangat memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Lansia nanti saya ajarin lagi. Kita dulu sudah, lansia ini sudah ke seluruh dunia sudah. Kita bikin peta. Kemudian mereka doakan, Tuhan ini tangan saya taruh ini negara mana, aku tak tahu ini. Tapi kalau ada orang berkhotbah di sini melayani, jamalah supaya jiwa diselamatkan. Ya tuh pergi seluruh dunia melalui doa. Sudah lihat. Nanti ketika lansia pulang, malaikat bilang, hai, selamat datang pasukan doa. Walaupun sudah peot-peot, tapi masih bisa berdoa. Upahnya besar di surga. Jadi saudara tidak boleh keberatan. Mari kita semua melayani Tuhan sesuai dengan karunia kemampuan apa yang ada pada kita. Saya mau beli peta untuk lansia lagi, supaya kita persekutuan, kita berdoa buat misi dunia. Haleluya. Jadi itu semangat kebangkitan Kristus, semangat menjangkau bangsa-bangsa. Haleluya. Dan tugas ini sudah berjalan lama. Ingat-ingat Tuhan sudah mau datang lagi. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus itu kuasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun dalam dunia. Di situ tadi dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi semua kuasa ada di dalam Tuhan Yesus. Di kitab Wahyu mengatakan dia memegang kunci kerajaan maut. Dia berkuasa atas raja-raja bumi. Tuhan berkuasa. Semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kuasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun juga. Dia lebih dari segala-galanya. Jadi orang-orang Kristen itu luar biasa kalau mengagungkan Tuhannya. Allah dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Ya, itu nyanyian kita. Walaupun sekarang belum terjadi, tapi ingat, saatnya akan terjadi. Karena itu mari kita tidak usah takut. Tuhan punya kuasa yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan seluruh dunia ini ada di dalam penguasaan kuasa Tuhan. Pengendalian Tuhan yang ajaib. Dunia boleh mau berubah dengan apa saja terserah. Tapi semuanya
ada di bawah kuat kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus yang ajaib. Yang keempat, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang memberi jaminan. Jaminan. Karena di sini dikatakan bahwa aku menyertai, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa. Dia menyertai kita dari tahap restorasi kehidupan kita. Mulai. Dia menyertai kita di dalam menjalankan tugas misi dunia. Jadikan semua bangsa. Aku menyertai. Sampai selama-lamanya. Saudara percaya Tuhan menyertai sampai pada hari ini? Gerejanya? Ya. Sampai di generasi Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan ada. Dia menyertai. Nanti generasi kita berlalu, generasi anak cucu lagi. Tuhan menyertai. Gereja tetap ada, saudara-saudara. Aku menyertai kamu senantiasa. Dan di dalam penyertaannya ini bukan hanya Tuhan beri kita napas kehidupan, saudara-saudara. Penyertaan itu komplit. Termasuk pemeliharaannya, berkat-berkatnya, pertolongannya untuk masalah kehidupan kita sehari-hari pun Tuhan sertai. Banyak anak Tuhan dalam hidup sehari-hari bergumul, berdoa, menangis untuk kebutuhan keuangan. Orang tua berdoa sampai nangis untuk biaya studi anak-anak. Menghadapi masalah-masalah kita berdoa. Dan disitulah pengalaman hidup kita. Tuhan sertai dan dengar doa kita sampai pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Karena Dia ada bersama kita. Di setiap musim hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang menyertai. Itu ada gambar Tuhan memegang tangan anak kecil. Dia tidak biarkan. Orang tua menuntun anaknya senantiasa. Ya, jadi sampai pada hari ini, mari kita alami kuasa kebangkitan Kristus. Apapun masalah Bapak Ibu, pergumulan apapun juga, datang kepada Dia. Keluhkan, doakan, menangis di kaki Tuhan. Bawalah segala bebanmu kepada Dia. Karena Dia sendiri memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Jadi saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu tidak boleh dianggap remeh. Dia ada bersama dengan kita. Dan kita setiap saat boleh datang kepada Dia. Yang terakhir saudara, semangat kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitannya itu kuasa yang menuntun kita sampai pada kekekalan. Sampai pada kekekalan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan akhir zaman kita masuk pada kekekalan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, bukan? Sejak kita ada lahir di dunia ini sampai kita pulang ke rumah Bapa. Karena itu semangat kebangkitan Kristus ini adalah luar biasa bagi kita. Kita alami selama hidup kita di dunia ini sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal. Saudara-saudara, kadang ada hamba Tuhan yang mulai, Tuhan aku sudah capek, aku sudah lelah, aku ingin pulang tinggal bersama dengan Engkau. Tapi Tuhan bilang, oh tidak, aku masih punya rencana. Ayo bangkit dan semangat lagi. Jadi saudara, apapun pergumulan kita di dalam dunia, Tuhan ada. Dan selama-lamanya kita ada dalam kekekalan. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan kita adalah bersama dengan Dia. Kita makhluk-makhluk ciptaan untuk diciptakan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Tubuh kita tinggalkan dengan macam-macam masalah. Tapi di sana kita penuh pujian, penuh sukacita, menyembah Dia seumur hidup kita, menyembah Dia selama-lamanya. Ini panggilan juga saudara-saudara ya. Kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa ya. Siapa mau pergi cepat ini? Tidak ada yang mau. Tapi kalau saatnya Tuhan panggil. Nah, kemarin pengkhotbah di Malang itu, di Lansia, dia bilang begini,
orang yang tuli, orang tuli loh. Sini nggak ada yang tuli ya, semua masih dengar ya. Atau sudah mulai lambat pendengaran. Orang yang tuli panjang umur katanya pengkhotbah. Loh, kok bisa? Karena waktu malaikat panggil, dia nggak dengar. Jadi orang tuli itu umur panjang. Ya wes, mari kita rusakkan kuping kita tidak dengar suara Tuhan. Tapi kalau ada nyanyian bilang, bila namaku dipanggil ku ada. Ini siap-siap, ini sudah Tuhan panggil, kita bilang siap berangkat. Nah, tapi lebih baik Tuhan panggil pura-pura tuli aja supaya tidak pergi-pergi, ya kan. Tapi bagaimanapun rencana Tuhan bagi kita, indah rencana Tuhan yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Amin. Berbahagialah Tuhan izinkan sampai ada yang sudah umur panjang kan. Nah, tapi kita harus beriman, percaya janji-janji Tuhan itu terlalu banyak, saudara-saudara. Umur panjang ada di tangan kanan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan apa? Kekayaan, kejayaan, kehormatan. Ya, saya sudah tegur banyak pendeta dan banyak sudah mengaku dosa. Kalau doa itu saya bilang jangan sampai tangan satu saja terus. Ini umur panjang terus tapi jemaat tidak diberkati. Ada yang tangan kiri terus diberkati terus tapi umur pendek. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Saya berkhotbah begitu di depan 150 pendeta di Bandar Lampung. Ketawa semua. Loh, saya bilang kenapa ini pendeta mendengar firman Tuhan kok ketawa? Mereka bilang iya Pak, kadang kita lupa angkat tangan yang satu. Akibatnya jemaat kita itu begitulah. Ada yang cepat pergi, ada yang diberkati, tapi udah umur panjang. Ada yang umur panjang, tapi tidak punya apa-apa. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sampai pada hari Minggu ini, kalau saya masih bisa berkhotbah, bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada hari Minggu ini, loh Bapak Ibu juga masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, kita bisa bertemu. Haleluya, puji Tuhan. Tahu minggu depan kita di mana? Tidak tahu kan? Semua rahasia Tuhan. Tidak tahu. Kalau Tuhan mau panggil, siap berangkat. Kalau Tuhan panggil, siap berangkat apa enggak? Oh, ada yang siap, ada yang jangan dulu, jangan, pertanyaan lain saja. Nah, tapi saudara, yakinlah, kuasa kebangkitan Kristus itu kuasa yang menuntun hidup kita sampai pada kekekalan. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Mari kita tunduk kepala. Kita katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Singer pujian, bantu kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu.
Engkau Bapa kami melewati semua masalah-masalah. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami semua. Beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali kali katakan bersama-Mu Tuhan. Aku kuat, aku lewat semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Anugerah Tuhan besar melimpah bagi setiap kita yang percaya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah Tuhan besar bagi kita semua.